Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mencoba menjelaskan tentang cara melindungi orang lain dari corona saat bekerja. Masing-masing perusahaan pada umumnya sudah memiliki standar kesehatan dan kebersihan yang diterapkan di perusahaannya. Namun, sudahkah kamu ketahui apa saja yang harus kita lakukan untuk melindungi orang lain dari corona saat bekerja? Kita sendiri harus mengambil peran untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Setiap orang harus memakai masker di tempat kerja, kecuali saat makan, kata Profesor Pediatrik dan Kepala Departemen Alergi Anak, Imunologi, dan Penyakit Menular di Sekolah Kedokteran Rutgers Robert Wood Johnson di New Brunswick, New Jersey. Kami dari kelompok B akan mencoba memaparkan hal apa saja yang harus kita lakukan untuk melindungi orang lain pada saat bekerja. Memastikan bahwa kita bekerja dalam kondisi sehat dan prima, kita harus menyadari kondisi tubuh kita sendiri. Apabila terasa kita dalam kondisi kurang baik, atau bahkan kita mengalami sakit dengan gejala yang mengarah ke COVID-19, sebaiknya kita periksakan diri terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan sebelum bekerja, agar kita dapat mendeteksi secara dini sakit apa yang kita derita demi keselamatan diri sendiri dan bersama. Jujurlah dalam setiap screening kesehatan, baik saat di fasilitas kesehatan maupun screening yang dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Yang kedua, sering mencuci tangan. Langkah-langkah mencuci tangan adalah 1. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih. 2. Pakai sejumlah kecil sabun. 3. Gosok telapak tangan bersamaan, jauh dari air. 4. Gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela tangan. 5. Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. 6. Gosok bagian belakang setiap tangan. 7. Cuci dengan air bersih mengalir. 8. Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. 9. Dengan banyak hal terjadi, mudah untuk lupa mencuci tangan. Mari kita membuatnya rutin dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Tinggalkan catatan untuk diri sendiri, gambar pada tangan Anda, buat peringatan di ponsel Anda, atau tuliskan ini di daftar hingga Anda tidak lagi perlu diingatkan untuk membersihkan tangan Anda menggunakan langkah yang digariskan. Selamat mencuci tangan. Tiga, hindari berbagi ponsel dan peralatan lain. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyarankan untuk tidak berbagi ponsel atau perkantoran lainnya untuk dipakai bersama. Jika benar-benar diperlukan, pastikan kamu menggunakan peralatan yang sudah disinfeksi sebelumnya dan mencuci tangan setelah menggunakannya. Jika perlu, lakukan pula disinfeksi terhadap meja-meja kamu sendiri. Jagalah kebersihan di area tempat kerjamu, buang sampah pada tempatnya, terutama sampah tisu dan masker. Jangan sampai tercecer di sembarang tempat. Yang keempat, hindari berkerumun dengan banyak orang, terutama saat makan. Menghindari berkumpul dalam satu kelompok dan atur jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Rapat secara berkumpul dalam satu ruangan juga lebih baik dihindari. Gunakan rapat virtual jika tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter dalam ruangan, rapat fisik ataupun ruang konversi. Serta hindari berjabat tangan dan gunakanlah ruang terbuka sehingga pembatasan sosial bisa lebih diberlakukan. Hati-hati juga pada saat kita makan. Kita perlu menghindari makan siang yang berbarengan dengan teman-teman secara berkumpul
terutama jika kamu tidak bisa menjaga jarak karena saat makan kita tidak memakai masker. Menurut Whitley Williams kembali mengingatkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Dan juga jangan lupa desinfeksi permukaan meja sebelum dan sesudah kita makan. Cara yang kelima melindungi orang lain dari corona saat bekerja yaitu menggunakan hot fogging. Hot fogging prinsip kerjanya yaitu thermal hot fogger, menggunakan panas untuk proses pengasapan. Thermal fogger atau hot fogging dilengkapi dengan laras panas yang akan dipanaskan sampai suhu tinggi dengan menggunakan listrik. Metode penyemprotan kering atau hot fogging dari bahan desinfektan benzalkonium klorida diklaim terbukti mampu membasmi virus corona karena lebih aman untuk manusia, tidak berbau dan tidak basah, sehingga apabila terhirup oleh manusia atau terkena makanan tidak akan ada efek samping dan lebih efisien cara pengerjaannya dan cepat dan irit. Contoh dari pengerjaannya bisa dilihat di samping saya. Pengasapan dilakukan setelah benzalkonium klorida disiapkan dan alat tersebut mencapai titik panas sehingga asap tersebut keluar. Disemprotkan kepada bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang sering kita gunakan seperti kursi, meja, dan etalase. Sekian video dari kelompok B. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.